أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وسلامه وبركاته وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Alhamdulillah, segala syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beraktivitas melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan salam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawakan satu kitab yang disebut dengan Al-Quran. Insyaallah malam ini kita membahas mengenai Al-Quran, karena Ustadz yang sekarang lagi berhalangan. Insyaallah saya yang menggantikan, karena dalam teori dakwah itu ada yang disebut dakwah itu dari kata da'a yad'u, yakni menyeru, memanggil atau mengajak orang yang jauh dari Allah kepada kebaikan. Itu dakwah. Dan satu dakwah ini kata Rasulullah disebut dengan al-harakatul istimrariyah, yaitu satu gerakan atau satu kelompok jangan sampai berhenti, kata Nabi. Itu dakwah. Jadi meskipun tidak ada, gantikan. Itu namanya dakwah, yakni disebut dengan al-harakatul istimrariyah, gerakan yang tak boleh berhenti. Baik, insyaallah, karena kebanyakan ya dari umat muslim, bukan hanya kita, bahkan dari daerah Arab pun yang Al-Quran dituliskan dengan memakai bahasa Arab, tetapi hanya sedikit orang yang faham mengenai Al-Quran itu, padahal sama-sama bahasa Arab. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran, pertama Al-Quran itu memakai bahasa Arab. Kalau ingin memahami Al-Quran, kita fahami dengan bahasa Arab. Mustahil Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab, diturunkan dengan bahasa Arab, mau difahami dengan bahasa Indonesia, nggak nyambung. Begitu juga sebaliknya, kalau bahasa Indonesia ingin difahami dengan bahasa Arab, nggak nyambung. Jadi itulah keluar biasaan Al-Quran. Makanya katanya itu dituliskan pertama kali ya, kalau dulu Al-Quran tidak ada harokatnya. Ada harokatnya Al-Quran itu zamannya Abul Aswad ya. Saat pertama kali ada harokatnya itu zamannya Abul Aswad Ad-Dulai. Kalau zaman Nabi tidak ada titik, tidak ada harokat. Pertama ya, Al-Quran. Al-Quran di situ ya, kita pelan-pelan Pak, kita fokuskan kepada Al-Quran. Disisipkan pertama kali hurufnya menggunakan alif lam ya, alif lam. Kemudian setelah itu baru kata Quran. Dan kata Quran ini ditasrifkan menjadi al-jam'u wad-dhammu awil intidhamu ya ala sabilit tartil. Yang disebut dengan Quran ya, dari kata qara'a. Jadi Quran ini asal katanya dari qara'a yaqra'u Qur'anan qira'atan wa Qur'anan. Itu asal kata Quran. Nah, yang saya sebutkan tadi bahwa disebutkan dengan al-jam'u, yakni dikumpulkan, al-jam'u wad-dhammu, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu susunan yang rapi dan teratur. Quran. Kalau Bapak dapetin Quran nggak teratur, misalnya surah pertama misalnya menjadi An-Nas di depan, bukan Al-Fatihah. Nah, tidak mungkin. Jadi itu sesuatu yang mustahil kalau Bapak dan Ibu dapatkan Quran yang tidak tersusun.
Dari zaman Nabi pun sampai sekarang itulah disebut dengan Quran. Dan Quran itu kenapa dia disebutkan dengan Quran? Salah satunya itu artinya sesuatu bacaan yang dikeluarkan dari lisan tanpa bosan. Kira-kira Bapak bosan baca Al-Fatihah selama 17 kali dalam sholat? Gak pernah. Karena makna Quran begitu, dibacakan, diucapkan melalui lisan dan tanpa bosan. Kita ketika sholat membaca Al-Fatihah 17 kali, diulang-ulang itu Al-Fatihah, tapi tidak sedikit pun dalam hati kita bosan. Kalau bukan firman Allah, mustahil seperti ini, Pak. Mustahil. Makanya cek kitab-kitab yang sebelum Quran. Kitab-kitab yang sebelum Quran itu ada. Ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ada 4, ada 3 sebelum Quran. Ya, kita tuliskan Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil. 3 kitab ini akan berubah sesuai dengan zamannya. Ya, sesuai dengan zamannya. Kalau zaman dulu itu mungkin Bapak kenal, tahu ulama. Kata ulama zaman sekarang itu begini. Ulama. Tetapi zaman dulu nggak begini tulisannya. Oe lama. Kemudian ejaan ini berubah sesuai dengan zaman. Tetapi Quran dari zaman dulu sampai sekarang tetap alif lam mim. Nggak ada yang baca alama. Ya, nggak ada, Pak. Tetapi alif lam mim. Dan ketiga kitab ini setiap pindah tempat pasti berbeda bahasa. Di Inggris pasti memakai bahasa Inggris. Di Indonesia pasti memakai bahasa Indonesia. Bahkan lebih uniknya, masuk ke Bali memakai bahasa Bali, masuk ke Jawa memakai bahasa Jawa. Quran dimanapun Quran itu, mau masuk ke pelosok negeri sekalipun, bahasanya akan tetap memakai bahasa Arab. Ya. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa terjaga. Itu mustahil. Makanya kalimatnya tadi memakai tartil. Tartil itu begini, Pak. Jadi al-jam'u wa dhammu, kemudian ala sabili tartil. Arti tartil itu tartil. Kita kan warattilil Qur'ana tartila. Kita tahu ayat itu. Bacalah Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya, dengan sebenar-benarnya kalau kita artikan. Tetapi makna tartil itu bukan hanya sekedar dimaknai dengan secara tajwid, tetapi ciri bacaannya pun ada. Jadi jangan sampai orang Jawa melanggamkan Al-Qur'an dengan langgam Jawa. Nah, itu nggak boleh. Karena di situ makna tartil itu bacaannya, tulisannya, ya, tulisan Quran, kemudian bacaannya, cara baca Quran ada contohnya. Kalau kita memakai, jadi Quran itu mempunyai 7 bacaan. Yang pertama ada nada ros, kemudian ada nahawan, kemudian ada bayati, kemudian ada hijaz, kemudian ada kurdi, kemudian ajam, kemudian ada soba. Ya, ada 7. Kalau kita memakai ros, itu begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyampe lagi. Ya, jadi nggak ada ketika kita ingin ngaji pakai bahasa Jawa, misalnya pakai langgam Jawa, kemudian orang Sunda memakai langgam Sunda, orang Madura memakai langgam Madura, nggak ada. Jadi kalau ada sampai orang yang melanggamkan Quran dengan langgam wilayahnya sendiri, berarti orang itu tidak paham mengenai ulumul Quran. Ya. Makanya kata Nabi ketika ingin mendekatkan diri dengan Al-Quran, ketahui dulu yang dimaksud dengan ulumul Quran. Ya. Jadi ada tata caranya, tartil ada tata caranya. Cara kita membaca, kemudian panjang pendeknya, kemudian tajwidnya, hukum ini gimana, itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Ya, oleh karena itu kenapa saya bilang Quran itu adalah suatu keistimewaan, karena semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari pertama kali turun, Quran sudah diatur. Ayat yang pertama kali turun apa, Pak? Iqra. Iqra. Ketika Nabi bertahanus di gua, datang malaikat merubah dirinya, bilang sama Nabi, "Ya Muhammad, Iqra." Tetapi pada saat itu Nabi tidak mempunyai pengetahuan. Nabi bilang, "Ma Nabi qari." Saya tidak tahu membaca. Diulangi sampai berapa kali, "Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Tetap saja Nabi katakan dengan "Ma Nabi qari." Saya tidak bisa membaca.
Tetapi ketika malaikat Jibril melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ada sedikit makna di kalimat bismi. Kalau ibu dapetin dalam bahasa Arab, setiap huruf yang begini, ya, setiap huruf yang begini bacanya basim. Kalau bahasa Arab bacanya basim. Tetapi dalam surah itu, ya, alifnya nggak dianggap, tetapi dia dibaca bismi rabbik. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal zaman Nabi itu nggak ada harokatnya. Kalau orang zaman dahulu tahu makna Quran, tahu makna bahasa Arab, pasti dia akan membaca kalimat ini dengan basim, fa'il. Tetapi karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, orang itu tidak mau mengada-ngada. Jadi orang zaman dulu itu tidak mau mengada-ngada. Ya. Akhirnya dibaca ini menjadi bismi. Alifnya dihilangkan, tetapi di situ ada maknanya. Alif di situ ada maknanya, Pak. Kenapa di situ dipanjangkan? Setiap sesuatu dalam Quran kalau menggunakan alif, waw, ya, berarti ada yang panjang. Awalnya huruf fa, pendek. Cara membanyakannya menjadi fa, berarti kita panjangkan, tambah alif. Kemudian waw, pendek, tambahkan alif, wa. Ya. Ini makna di sini. Ketika pada saat penerimaan wahyu pertama Rasulullah SAW, itu Nabi lama baru bisa mengerti mengenai Quran itu. Ya. Ada jeda di situ. Jadi ketika malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, Nabi bilang ma'ana biqari, ada jeda. Tidak langsung Nabi bacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Ada jeda. Makanya di situ melambangkan, alifnya itu melambangkan bahwa Nabi juga belajar cara membaca. Dilanjutkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kira-kira pada saat itu ada nggak bacaan Quran yang lain selain ini, selain Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Nggak ada. Kata Nabi, apa yang mau dibaca? Nggak ada yang mau dibaca. Sementara belum turun kalimat Quran yang lain. Belum turun, Pak. Jadi yang dimaksud dengan bismi rabbikal ladzi khalaq itu membaca mengenai nama-nama, istilahnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan, Allah yang menciptakan. Itulah yang suruh dibaca oleh malaikat Jibril. Belum turun ayat dakwah, belum turun ini enggak, tetapi belajar dulu terlebih dahulu. Nabi belajar ketika sebelum bergerak menyampaikan Islam 5 tahun lamanya. 5 tahun. Jadi kita yang belajar Al-Quran kalau belum sampai 5 tahun, jangan putus asa. Nabi belajar 5 tahun. Nabi hafal Quran 30 juz, berapa tahun, Pak? 23 tahun. Sekarang ada anak kecil hafal Quran 1 bulan, lebih hebat dari Nabi. 23 tahun. Ada yang hafal Quran 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nggak sampai 23 tahun. Masya Allah, luar biasa. Itulah kalau kita tahu arti makna dari Quran, ketika kita mendekat dengan Quran, mustahil akan menampakkan tingkah laku yang berbeda dengan Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu seperti apa yang tertera dalam Quran. Kalau Quran melarang, Nabi tidak pernah melakukan. Kalau Quran memerintahkan, Nabi tidak pernah meninggalkan. Ya. Kalau Quran sudah berbicara seperti itu, lakukan. Karena firman Allah itu selalu baik. Kalau sudah dilarang, maka tinggalkan. Kalau sudah diperintahkan, maka lakukan. Dan insya Allah, siapa yang mendekat dengan Quran, itu sepanjang kehidupannya di dunia, ya, walaupun dia sedih, walaupun dia bahagia, tetap sama aja kehidupannya. Karena kenapa? Quran di hatinya. Quran di hatinya. Jadi siapa tahu bapak dan ibu, ya, dalam kesehariannya masih gelisah, dalam kesehariannya masih penuh dengan apa namanya, ya, galau, ya, move on. Itulah, move on itu udah zaman dulu. Ya. Ada namanya seorang penyair, namanya saya lupa. Itu seorang penyair yang hebat. Ketika ada yang datang penyair kepadanya, itu diseleksi dulu. Kalau syairnya baik, baru dimasukkan ke dinding Ka'bah itu. Itu zaman jahiliyah. Tetapi penyair ini tidak pernah melanggamkan syairnya dengan langgam Quran, dan tidak pernah melanggamkan Quran dengan langgam syairnya. Gak pernah, Pak. Jadi langgam Quran dilanggamkan dengan langgamnya sendiri, yang saya sebutkan tadi ada 7.
Kemudian langgam syairnya dilanggamkan dengan langgam syairnya sendiri. Ya. Jadi biasakan ketika kita membaca Al-Quran, langgamkan dengan sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah, tartil. Karena dulu ketika turunnya Quran, itu ada yang disebut dengan lahjah. Lahjah itu, lahjah, atau yang kita kenal dengan ini, apa namanya, perbedaan bahasa. Kita kan orang Jawa, itu pasti ada yang berbeda bahasanya. Ada bahasa halus, ada bahasa kasar. Kemudian Quran ketika sebelum turun, itu orang terdahulu sudah ada bahasanya, setiap suku itu berbeda bahasa. Makanya disebut dengan lahjah, dialek. Kemudian dialek ini yang berbeda bahasanya ini ada 7, Pak. Ada 7 sebelum Quran diturunkan oleh Allah, ada 7 suku yang bahasanya berbeda-beda. Yang satunya bisa mengucapkan kalimat begini, wadduha. Kemudian yang keduanya nggak bisa mengucapkan ha, nggak bisa mengucapkan a, bisanya e. Ya. Jadinya dia baca wadduhe. Ada yang bisa mengucapkan hum, ada yang tidak bisa mengucapkan hum menjadi him. Ada yang tidak bisa mengucapkan him, ada yang tidak bisa mengucapkan hum, diucapkan humu, diucapkan himu. Bahkan ada yang tidak bisa mengucapkan sod. Ya, ketika timbul huruf sod, itu tidak bisa diucapkan sod, kampung itu. Jadi yang dia ucapkan ketika datang huruf sod, itu bisanya za. Ya, sod menjadi za. Kemudian ada yang tidak bisa membaca za, ada yang tidak bisa membaca so, tetapi bisanya membaca sa. Makanya turun Quran itu sesuai dengan bahasa, kata Allah, sesuai dengan bahasa manusia. Ketika datang Quran, bacaan Quran itu begini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang baca begitu. Kemudian suku lain, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang nggak bisa mempanjangkan kalimat Malik. Ya. Jadi dia bacanya begini, Maliki Yaumiddin. Bahkan ada yang tidak bisa berhenti di kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ada yang begitu. Dan itu tidak menyalahi, tidak salah. Emang sudah diturunkan oleh Allah sesuai dengan bahasa itu sendiri. Jadi semuanya dari Nabi, ya. 7 bacaan itu semuanya dari Nabi, ya. Yang langgam-langgam ini dibuat oleh para ulama agar tidak bertentangan dengan langgam-langgam yang lainnya. Kemudian kalimat ihdinas siratal mustaqim. Rata-rata orang Indonesia itu bisa mengucapkan sin, sod. Jadi bacaannya ihdinas siratal mustaqim. Tetapi orang Palestina itu tidak bisa mengucapkan sod. Bacaannya gimana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ada yang tidak bisa mengucapkan hum. Ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu bahasa Quran itu begitu. Jadi turun sesuai dengan bahasa manusia, saking mudahnya Quran. Jadi kalau Bapak dan Ibu masih menganggap Al-Quran itu susah, coba pelajari kembali. Pelajari kembali. Karena di dalam Quran terdapat faqra'u ma tayassara min. Bacalah Al-Quran yang paling mudah menurut kita, paling mudah. Jadi Bapak tidak usah memaksakan, misalnya tajwidnya kalau baca bismillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau tidak bisa seperti itu, seperti lidah Bapak sendiri. Bagaimana? Masa orang yang tidak mempunyai lidah dipaksa untuk bisa sempurna seperti itu? Nah, tidak bisa kata Quran. Tetapi bacalah yang paling mudah menurut kamu dalam Quran. Kalau sekiranya An-Nas, ya, baca yang paling mudah itu. Kemudian Al-Ikhlas, baca yang paling mudah. Tidak pernah dipaksakan oleh Al-Quran. Kemudian ada isyarat dalam Quran, ketika ingin menghafalkan Quran, jangan timbulkan niat pertama untuk menjadi hafid. Ya, ini isyarat. Karena terkadang orang yang menghafal Al-Quran, niat pertamanya itu, Pak, pengen hafal Quran. Pengen hafal Quran supaya pekerjaannya mudah. Hati-hati nih, kata Quran. Jadi orang-orang yang seperti ini mengutamakan dunia, ya, belajar Al-Quran hanya untuk dunia. Ya. Kalau kita belajar Al-Quran hanya untuk dunia, hilang semata-mata untuk dunia. Tetapi kalau kita belajar Al-Quran untuk akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Itu. Jadi kalau orang yang belajar Quran, hafal Quran hanya sekedar mendapatkan pekerjaan yang paling baik, ya, hanya sekedar ingin menjadi hafid, hati-hati kata Quran. Niat yang pertama kali ketika ingin menghafal Quran adalah lillahi rabbil
alamin. Masalah hafid dan tidak hafid urusan Allah, Pak. Bapak mau hafalkan Quran 24 jam tanpa henti, kalau Allah bilang gak hafal, gak mungkin hafal. Gak mungkin. Tapi bapak tidur, kalau Allah bilang mimpi dalam tidur hafal Quran, bangun hafal 30 juz bisa. Karena ada seorang ulama yang ketika tidur, mimpi dalam tidurnya, setiap tidur mimpi hafalan 1 juz. Ketika bangun, hafal 1 juz beneran. Insya Allah. Jadi insya Allah semuanya seperti itu. Nanti bangun tiba-tiba hafal 10 juz. Ya, itu insya Allah. Itu tergantung dengan iman. Ya, ini ulama. Ulama itu orang yang berilmu. Saking ilmunya, terjaga imannya, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidurnya, hafal Quran setiap tidur 1 juz. Kalau ibu-ibu tidur hafalnya itu sayur. Ya, Pak, sama. Quran kalau sering dilihat, itu tahu kita. Oh, ini surah ini di sini, ini ayat ini di sini, letaknya di sini. Ibu-ibu kalau masak di dapur, coba bapak masak di dapur, nggak nemu micin, nggak nemu garam, tanya sama ibu-ibu, tahu. Sebelah kanan, lemari atas, nah itu tahu. Karena sering dijumpai itu. Kalau Quran sering dijumpai, maka ingat juga. Tetapi kalau jumpainya hanya sekedar 10 menit, 24 jam, nah, hati-hati. Karena kejadian sudah terjadi itu zaman dulu. Insya Allah, kalau disebutkan, kalau dalam bahasa Quran dan hadis itu, kalau disebutkan orangnya, disebutkan kapan terjadi peristiwanya, itu pasti tidak terjadi kepada manusia setelahnya. Tetapi kalau tidak disebutkan orangnya, tidak disebutkan kejadiannya, itu pasti terjadi setelahnya. Seperti halnya anak Nabi Adam. Siapa namanya? Nggak ada dalam Quran nama Habil dan Qabil. Dalam hadis nggak ada nama Habil dan Qabil. Tidak disebutkan oleh Quran, tidak disebutkan oleh hadis. Itu ingin menunjukkan kejadian pembunuhan itu akan terjadi setelah itu. Dan benar, pembunuhan banyak terjadi sekarang. Banyak. Bahkan dengki pun terjadi. Itu luar biasa banyaknya. Oleh karena itu tidak disebutkan namanya oleh Allah, tidak disebutkan dalam hadis namanya Habil atau Qabil, tetapi disebutkan dia anak Adam yang dengki kemudian membunuh saudaranya. Dan banyak sekarang yang membunuh saudaranya. Karena tidak disebutkan namanya. Tetapi orang yang membaca Quran ini disebutkan namanya sahabat Mansur. Dia seorang ahli maksiat, Pak. Setiap kesehariannya dia rajin ibadah. Dia rajin ibadah. Salat tahajudnya rajin, jamaah ke masjidnya rajin, ikut pengajian rajin. Tetapi di saat semua orang nggak ada, dia tutup pintunya, minum khamr di dalam rumahnya, bermaksiat kepada Allah. Salatnya kemana? Dia salat hanya untuk dianggap baik oleh tetangganya. Dia melaksanakan salat tahajud supaya dianggap soleh oleh orang sekitarnya. Akhirnya ditimpakan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit. Akhirnya karena dia tahu orang yang sakit itu kembali pada Quran, dia kembali sama Quran. Dibacakan Quran, ya Allah sembuhkan saya dengan Quran ini. Akhirnya ketika membaca Quran itu 1 juz dia bacakan, sembuh. Dan dia berjanji dalam doanya itu, saya berjanji tidak akan melakukan dosa yang telah saya lakukan yang lalu. Akhirnya ketika sembuh dilakukan lagi maksiat itu. Sampai Allah memberikan sakit yang kedua kalinya. Akhirnya dia kembali kepada Quran, ngaji lagi seperti biasa, berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkan saya. Dan saya tidak akan melakukan maksiat yang saya lakukan dulu. Disembuhkan oleh Allah kembali, tapi na'udzubillahi min dzalik, kembali lagi berbuat maksiat. Sakit yang ketiga kalinya. Ya. Ketika Mansur mulai bertanya-tanya, mana ini sahabatku, kok nggak pernah datang ke masjid? Ketika ada yang memberitahu dia sakit, kemudian ditanya dia, datang Mansur ke rumahnya, ditanya, Pak, kamu kenapa? Saya sakit. Kenapa tidak membaca kalimat astaghfirullahaladzim? Saya tidak bisa membaca kalimat itu. Kenapa tidak membaca kalimat subhanallah? Saya tidak bisa membaca kalimat itu. Kata sahabatnya itu. Loh, kenapa? Kata Mansur, heran. Kamu rajin ibadah, kamu rajin salat tahajud, rajin ikut ta'lim. Kenapa tidak bisa mengucapkan kalimat astaghfirullah? Kenapa tidak bisa mengucapkan kalimat subhanallah? Heran. Akhirnya dia bercerita seperti yang saya ceritakan tadi pertama. Tetapi ketika sakit yang ketiga kalinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengatakan kepadanya, ya anakku, tolong bawakan aku ke beranda rumah dan bawakan Quranku. Ketika dibawakan Quran oleh anaknya, duduk di beranda rumah, kemudian dibuka Qurannya, 1 huruf pun dalam Quran tidak terlihat oleh matanya, Pak. Kenapa? Karena penglihatan matanya sudah dicabut sama Allah. Dia lihat tulisan yang lain ada, bahasa Arab yang lain ada, tetapi Quran itu enggak ada, 1 huruf.
Oleh karena itu mengucapkan kalimat astagfirullah pun dia tidak bisa. Ngomong biasa, mengucapkan kalimat astagfirullah tidak bisa. Karena sudah dicabut oleh Allah. Jadi kita sebelum dicabut pandangan mata oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sesuatu yang baik, gunakan selalu untuk berbuat kebaikan. Telinga gunakan selalu kepada kebaikan. Kaki gunakan selalu melangkah kepada kebaikan. Karena fungsi mata itu bukan hanya sekedar melihat, kata Nabi. Fungsi telinga bukan hanya sekedar mendengar, tetapi fungsi mata melihat sesuatu yang baik. Kalau sekiranya melihat sesuatu yang buruk, palingkan segera. Qaddul basar, kata Quran, palingkan itu. Kemudian ketika mendengar sesuatu yang kurang baik, tutup telinganya, pindah dari tempat itu. Kalau ada yang perkumpulan, gosip-gosip, pindah. Jangan diladenin. Nanti semakin diladenin, wah semakin panjang juga urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika Mansur ini akan pulang, baru berbalik, Pak. Baru balik dari tempat tidur, melangkah satu langkah, orang itu meninggal. Sahabatnya itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Insyaallah. Itu karena mengentengkan Quran. Jadi kita yang senantiasa masih diberikan penglihatan, mari kita senantiasa membaca Quran. Karena kita tidak tahu, Pak, kapan ini penglihatan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menjelaskan dalam Quran bahwa mata itu akan 100% sampai kita wafat murni akan melihat sesuatu. Ada orang pulau saya, itu orangnya normal. Ya. Mau maku, sore-sore mau maku, ke paku, cetak, kena samping paku, cetak, kena matanya. Ujung paku kena matanya, akhirnya buta. Kita nggak tahu. Dengan cara apa Allah mengambil penglihatan kita itu? Kita nggak tahu. Tetapi kata Allah, gunakan itu kepada sesuatu yang baik sebelum diambil oleh Allah. Kalau diberikan yang terbaik oleh Allah, itu ada makna tersendiri di situ. Kalau diberikan mobil, mobil itu fungsinya apa? Dipakai kepada tempat-tempat yang baik. Motor fungsinya apa? Dipakai ke tempat-tempat yang baik. Sandal fungsinya apa? Dipakai ke masjid. Sebelum diambil sandal itu oleh Allah, dititipkan kepada orang lain. Sebelum diambil mobil itu, dititipkan kepada orang lain. Gunakan itu untuk kebaikan. Motornya sebelum diambil, gunakan kepada kebaikan. Karena sifat harta dunia itu nggak ada yang abadi, Pak. Makanya dalam Quran disebutkan lahu, ya, permainan, laib, permainan. Lahu, senda gurau. Itu kehidupan dunia. Jadi insya Allah yang kita kalau lagi berkumpul dalam majlis Allah, tertawa dalam majlis Allah, tertawa di dalam majlis karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah nanti akan masukkan dan kita tertawa di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Itu janji Allah. Jadi kalau kita bersama memadu dalam Quran, ya, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, mengharap ridha Allah ketika membaca Quran, ketika belajar Quran mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti kita masih termasuk orang yang senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah niat bukan lillahi rabbil alamin, jauhi itu. Jauhi. Jadi kalau Bapak belajar Quran hanya untuk dianggap orang lain pintar, hati-hati. Orang yang kayak gini, orang yang pertama kali menjadi korek api neraka. Makanya dalam hadisnya itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu katanya awwalu man tusa'ar bihin nar. Awwalu, ya, orang yang pertama kali jadi korek api neraka, ya, api neraka, ya. Satu, alimun wa qiraatil Quran. Orang yang belajar agama dan membaca Quran. Bukan orang kafir, Pak. Bukan orang munafik. Tetapi orang alim itu sudah mencapai puncak ilmu yang paling tinggi. Kemudian wa qiraatil Quran, orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran, ngaji Al-Quran, belajar Al-Quran. Tetapi kata Allah, divonis oleh Allah masuk neraka pertama kali sebelum orang kafir. Karena apanya? Ya, karena apanya? Ketika dia belajar ilmu agama, itu supaya orang lain menganggapnya pintar. Dan dia belajar ilmu agama supaya kehidupan dunianya baik, gampang mendapatkan kerja, menjadi ustadz, dipuji oleh orang lain. Gak gampang. Jadi ustadz itu gak gampang. Di situ ada riaknya. Insya Allah. Setan paling banyak itu bukan yang mendengarkan. Setan paling banyak itu di sini, Pak. Wih, ini nanti bagus ini. Gitu. Setan itu begitu. Jadi kalau sampai salah niat, maka tergelincir sedikit finnar. Pasti di neraka. Kalau menuntut ilmu, lillahi rabbil alamin. Kalau belajar Quran, lillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita membaca Quran, suaranya bagus, didengarkan oleh orang lain, ya. Tiba-tiba ada yang memuji, ya. Kemudian senang dengan pujian itu, hati-hati. Orang memuji nggak apa-apa, tetapi jangan pernah mengharapkan pujian dari orang lain. Ya. Jangan pernah, Pak. Karena ketika kita soleh, baik. Kita soleh baik,
menjadi orang baik itu baik, menjadi orang soleh itu baik, menjadi orang pintar itu baik. Tetapi kalau sudah merasa pintar, hati-hati. Kalau sudah merasa soleh, hati-hati. Karena Allah lebih mencintai ahli maksiat yang bertaubat daripada ahli ibadah yang tidak pernah merasa salah sekalipun. Bapak meskipun sholat tahajudnya luar biasa, tapi tidak pernah merasa salah sama orang lain, hati-hati di situ. Hati-hati. Ketika belajar Qur'annya luar biasa, tetapi tidak pernah merasakan salah sama orang lain, hati-hati kata Quran. Orang yang semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang semakin merasa dirinya penuh dengan dosa. Kalau kita senantiasa merasa dekat kepada Allah karena Quran ini, kita akan senantiasa kita ini hina, Pak. Hina. Makanya manusia ketika awal penciptaan dalam hadis disebutkan fi dzulumatin tsalas. 3 kegelapan manusia itu diciptakan. Tahu gelap kan? Kalau kita artikan gelap dalam bahasa Indonesia begini, gelap. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan madlum. Ya, madlum. Gelap. Ibu berjalan ke suatu rumah yang tidak ada lampu, meskipun gak ada lampu sekalipun, masuk. Apakah bisa melihat kiri, kanan, belakang, atas, bawah? Gak bisa, gelap. Ya, itulah manusia, fi dzulumatin tsalas. 3 kegelapan. Ya, air mani, kemudian darah, kemudian segumpal daging. 3 kegelapan ini. Hina. Cuman ketika kita sudah terhias oleh dunia, ingat, dunia itu hiasan. Ketika manusia sudah keluar di alam rahim, masuk ke alam dunia, dihias oleh dunia yang tadinya fi dzulumatin tsalas menjadi sebaik-baiknya manusia. Diindah, dihias. Yang dulunya hitam menjadi putih. Yang dulunya merah menjadi putih. Karena dihias oleh dunia. Tetapi jangan sampai terlena dengan hiasan dunia. Karena hiasan dunia itu hiasan yang menipu. Hiasan dunia adalah hiasan yang menipu. Makanya dalam Quran disebutkan kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah. Kata Nabi, katakan, kata Allah, katakan kepada bapak kamu, kepada anak-anakmu, kepada saudaramu, kepada istri-istrimu, dari harta yang mereka usahakan, rumah yang mereka cintai, jangan sampai melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu mencintai rumah melebihi cinta kepada Allah, mati rumahnya nggak dibawa ke dalam kubur. Mati rumah nggak dibawa dalam kubur. Si ibu berlomba-lomba mendapatkan rumah baru, dapat rumah baru yang harga 100 miliar, tiba-tiba mati. Kira-kira rumah itu bisa dibawa? Nggak bisa. Makanya sifat dunia itu disebut dengan mata yang menipu. Kalau sudah terpesona dengan dunia, hati-hati. Tetapi kalau kita kaya, ada orang kaya dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut taqi al-ghani. Allah mencintai orang yang taat dan kaya. Tetapi kaya yang menginfakkan hartanya untuk kebaikan Islam. Itu. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari hal itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meluruskan kembali niat kita. Yang awalnya niat bukan karena Allah, semoga diluruskan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya ibadah diterima cuma ada 2, Pak. Lillahi Rabbil Alamin, sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau selain dari situ, maaf, itu tertolak. Ya, fahuwaradun, hadisnya itu fahuwaradun, maka tertolak amalan itu. Kalau Bapak sholat, ingat makna sholat itu begini. As-shalah, as-shalah. Kalau ada Al-Quran yang as-salahnya, kalimat salatnya tidak begini, keliru itu Qurannya, Pak, keliru. Jadi kalimat Quran dalam kalimat salat dalam Quran itu menggunakan alif lam shad lam waw, fathah tegak di atasnya, kemudian ta marbuta. Tetapi kalau ada Quran yang begini, kalimat salatnya as-salah yang memakai alif, itu keliru Qurannya. Karena ini maknanya tidak seperti ini. Kalau ini maknanya as-salah, kenapa dia menggunakan alif lam? Di setiap kalimat salat dalam Quran pasti ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah wa aqimis salah. Pasti begitu. Kenapa dia menggunakan alif lam? Ini menunjukkan ya, kalau tidak menggunakan alif lam namanya nakirah. Tetapi kalau menggunakan alif lam namanya ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Kekhususan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan yang diajarkan oleh Nabi itu harus kita ikutin.
Makanya dalam hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana Nabi itu salat. Ya. Kalau sudah keluar dari cara Nabi salat, ya, berarti itu sudah keluar dari ketentuan. Kita salat misalnya, Allahu Akbar, ada yang di sini Allahu Akbar, ada yang di sini Allahu Akbar. Ya. Ini boleh semua, tidak menjadi kesalahan, ini boleh. Kemudian ada takbirnya begini, kemudian ada yang begini, kemudian ada yang begini, kemudian ada yang begini, kemudian bahkan ada yang begini. Kalau di dalam mazhab Hanafi itu begini. Ini enggak salah, ini memang mazhab. Ada yang begini. Ini mazhab Syafi'i. Versi yang kedua, diletakkan di hati. Ada yang begini, ada yang begini. Ini semuanya benar. Jadi jangan pernah menyalahkan, meskipun yang berbeda dengan kita, kalau itu masih sesuai dengan tuntunan Rasulullah, jangan menyalahkan. Karena hadis Rasulullah itu enggak cuma satu, Pak. Hadis Rasulullah enggak cuma satu. Tetapi ini kalau Bapak dapetin, biasanya yang banyak salahnya Quran itu aplikasi HP. Al-Quran aplikasi HP. Biasanya. Saya pernah ngecek, ada 2 aplikasi, itu menggunakan begini. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sholahnya menggunakan begini, itu keliru. Jadi sholah yang sebenarnya itu menggunakan seperti ini. Menggunakan waw, kemudian fathah tegak di atasnya. Ya, itulah makna Quran. Jadi Quran itu meskipun diubah bagaimanapun caranya, ketahuan, Pak. Pasti ketahuan. Dulu ada namanya Mirza Ghulam Ahmad, nabi palsu, buat Quran. Qurannya begini, al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-fil itu tahu artinya? Gajah. Udah jelas kan, gajah itu hewan. Ditanya lagi al-fil, mal-fil, apa itu gajah? Nah, ini kalau orang goblok ini buat Quran begini. Tetapi karena Allah yang buat Quran, apa kata Allah? Al-Qari'ah, hari kiamat. Ada yang tahu hari kiamat? Enggak ada yang tahu. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Ditanya sama Allah, karena tidak ada yang tahu dengan hari kiamat itu. Tetapi kalau gajah buatan manusia, Quran buatan manusia itu pasti orang semuanya tahu dan berbeda dengan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sedikit ini bisa ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Dan insyaallah kita yang senantiasa umat Islam itu senantiasa lekat dengan Quran. Kitab yang lain tidak dijamin oleh Allah penjagaannya. Makanya ada perjanjian baru dalam Injil, ada perjanjian lama. Tetapi sekarang digabungkan antara perjanjian baru dan perjanjian lama. Dalam Quran ada kalimat begini, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran, kata Allah. Aku yang akan menjaga Quran itu. Jadi ibu dan bapak meskipun tidak menjaga Quran, Allah yang akan jaga. Bagaimanapun cara Allah, Allah akan jaga itu. Makanya ketika ada kejadian di Kupang kemarin, setelah saya di Kupang 2011, itu umat non-muslim, ya, orang-orang Kristen di Kupang, itu 13 masjid dibakar semuanya. Banyak masjid di Kupang, 114 masjid. Yang dibakar 13 masjid. Yang paling gede itu tempat saya. Masjid Agung, gede. Sampai kubahnya ada 8. Lemparkan api ke atas, nggak nyampe. Karena nggak nyampe apinya ke atas, masuk orang itu, diambil Quran. Semua Quran diambil, dibawa keluar, dikencingin oleh 2 orang. Selesai kencing, mati, Pak. Kalau bukan firman Allah, mustahil kayak gitu. Mustahil. Jadi Al-Quran itu benar-benar dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pasti. Quran itu dari Allah. Ya, kalau kita memahami Al-Quran, pahami dengan bahasa Arab. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.